Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian dalam mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Dosen saya sendiri Sugeng Samyono SHMH, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Pertemuan pertama mengenai pengertian hukum. Keberadaan hukum dalam masyarakat. Keberadaan hukum dalam masyarakat secara keseluruhan bersumber dari norma agama, norma sosial, serta norma-norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Beberapa orang sarjana ahli mencoba untuk memberikan definisi masyarakat atau society. Selo Sumarjan dalam buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar oleh Suryono Sukanto mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Yang kedua, McEver dan Peck menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang kerjasama antar berbagai kelompok dan golongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Kemudian yang ketiga, Ralph Linton menyatakan masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Walaupun definisi dari sarjana ahli tersebut berlainan, akan tetapi pada dasarnya isinya sama, yaitu masyarakat yang mencakup beberapa unsur. Di antaranya manusia yang hidup bersama, bercampur, untuk cukup lama. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Kemudian mengenai kepentingan manusia yang dilindungi hukum. Resco pun membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 macam, yaitu melindungi kepentingan umum atau public interest, melindungi kepentingan masyarakat atau social interest, melindungi kepentingan individual atau private interest. Definisi hukum. Orang yang baru mengenal hukum dan mempelajari tentang hukum pasti akan timbul suatu pertanyaan untuk pertama kalinya, yakni apakah yang dimaksud dengan hukum? Berbicara pengertian hukum tidak akan mencapai kata putus dan final, sebab masing-masing pakar akan berpendapat secara berbeda-beda. Definisi hukum menurut Van Aardom adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakan yang sesuai dengan keinginan dan kenyataan. Hal itu disebabkan karena manusia mempunyai banyak persepsi yang berbeda mengenai apa itu hukum. Utrecht mengatakan hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, perintah, larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat. C.M. Amin dalam bukunya berjudul Bertamasya ke Alam Hukum bahwa hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan hukum yang terdiri dari norma dan sanksi. Kemudian JTC Simorangkir dan Wuryono Sastropranoto dalam bukunya Pelajaran Hukum Indonesia bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Yang dimaksudkan memaksa di sini adalah ketika ada seseorang melanggar hukum, mau tidak mau harus mempertanggungjawabkan di pengadilan, yaitu sifatnya memaksa. Biarpun katakanlah si A ini kabur ke luar negeri atau pergi ke luar negeri, tetap menjadi DPO atau daftar pencarian orang, sehingga ketika ditangkap diminta untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut di muka pengadilan, ya. Kemudian sistematika hukum. Hukum berdasarkan isinya diklasifikasi menjadi hukum sipil atau privat dan hukum publik.
Hukum sivil atau privat adalah dibedakan dalam arti luas hukum perdata dan hukum dagang, ya. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan masyarakat atau negara. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang lain dengan menitik beratan kepada kepentingan perseorangan, ya. Kemudian hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana siapa yang melanggarnya, serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara ke muka pengadilan dan cara-cara beracara di pengadilan, ya. Cara beracara, ya, mengajukan perkara diantaranya ketika orang melanggar hukum, ya, maka harus dipertanggungjawabkan di muka hukum, yaitu melalui proses, ya. Proses ini diantaranya adalah penyelidikan oleh polisi, ya, kemudian dakwaan oleh jaksa penuntut umum, kemudian ada namanya eksepsi, kesaksian, setelah kesaksian ada tuntutan, setelah tuntutan ada namanya pledoi, setelah pledoi adanya replik, setelah replik duplik, kemudian yang terakhir yaitu mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah yang diputuskan oleh hakim. Nah, itu proses hukum, ya. Kemudian saya lanjutkan mengenai hukum administrasi negara, adalah hukum yang mengatur cara-cara menjalankan hak dan kewajiban kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Sumber dan sistem hukum, ya. Macam-macam sumber hukum. Sumber hukum dalam arti luas material ditinjau dari aspek sejarah, filsafat, dan ekonomi. Sumber hukum dalam arti sempit formal yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin, ya. Sistem hukum, seperangkat hukum mengatur segala peranata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, membentuk suatu kesatuan yang utuh sehingga tidak terjadi kontradiksi antar ketentuan hukum, jadi tidak ada tumpang tindih hukum, ya. Macam-macam sistem hukum, yaitu sistem hukum common law atau Anglo-Saxon. Sistem hukum ini memberi peran kepada kebiasaan adat istiadat yang berlaku umum dan agar selalu dapat menyesuaikan diri pada perkembangan dan kemajuan zaman. Tidak memerlukan aturan hukum tertulis yang lengkap, sempurna, dan dikodifikasikan, ya. Sistem hukum ini diatur di Amerika, ya, dan beberapa negara persemakmuran, dan sistemnya hakim di sini seperti juri, hanya mendengarkan para penggugat dan tergugat, ya. Civil law, legal system. Sistem ini yang lebih diutamakan adalah suatu hukum tertulis yang lengkap, sempurna, dikodifikasi, yaitu dibukukan satu jenis hukum secara sistematis dan lengkap dalam buku kitab undang-undang demi kepastian hukum. Nah, sistem hukum ini yaitu dianut di Indonesia, yaitu Eropa kontinental, ya, yang mana dikodifikasikan, bukunya jelas, ya, dari pasal, ayat sampai junto-juntonya jelas. Maka ketika persidangan katakanlah melanggar pasal 351 mengenai penganiayaan, hukumannya berapa, katakanlah 7 tahun. Nah, ini jelas, ya, sudah ada bukunya atau sudah ada undang-undangnya. Islamic law atau Qanun legal system. Dalam sistem ini, hukum mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan antar manusia, yaitu muamalah yang wajib dilaksanakan. Socialist law, legal system. Dalam sistem ini, hukum dibentuk dalam dan ditegakkan pemerintah atau negara selaku pemegang kekuasaan politik yang absolut dan otoriter untuk melaksanakan kehendaknya para penguasa negara. Nah, ini socialist law legal system ini dianut, ya, sistem ini
di beberapa negara komunis ya sampai sekarang, seperti contohnya seperti Korea Utara ya, pemimpinnya absolut dan otoriter. Saya lanjutkan pengertian hukum bisnis ya. Pengertian hukum bisnis selalu saja disamakan dengan hukum ekonomi. Pengertian keduanya tidaklah jauh berbeda, namun terdapat sisi-sisi yang membedakannya. Hukum ekonomi diartikan seperangkat aturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Hukum ekonomi meliputi bidang hukum privat, hukum yang mengatur kepentingan pribadi yang biasa disebut dengan hukum perdata, dan hukum publik, hukum yang mengatur kepentingan umum. Sistem hukum Indonesia, dalam sistem hukum Indonesia, persoalan yang berkaitan dengan usaha diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. KUH Perdata adalah ketentuan yang bersifat khusus atau lex spesialis. KUH Perdata adalah ketentuan yang bersifat umum atau lex generalis. Yang dimaksudkan di sini adalah kenapa lex spesialis? Karena di peraturan umum di KUH Perdata tidak ada, maka dibuatlah aturan tersendiri. Begitu juga di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketika tidak ada aturan yang mengatur umum atau generalis, maka diatur tersendiri lex spesialis. Kalau hukum pidana contohnya seperti Undang-Undang ITE yaitu nomor 11 tahun 2008, kemudian mengenai Undang-Undang Money Laundry, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Illegal Fishing, Illegal Logging, banyak sekali ya lex spesialis yang tidak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Perdata. Ruang lingkup hukum bisnis. Pelaku bisnis dapat berupa orang per orang atau badan hukum, usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan, yakni hukum perseroan terbatas, hukum tentang yayasan, hukum tentang koperasi, dan hukum tentang firma maupun CV. Perbuatan pelaku bisnis meliputi hukum kontrak, hukum ekspor impor, hukum lingkungan, hukum tenaga kerja, hukum pajak, hukum persaingan usaha atau anti monopoli, hukum penanaman modal, perlindungan konsumen, dan pasar modal. Aset atau harta kekayaan pelaku bisnis. Aspek ini meliputi bidang hukum benda, hukum agraria, hak kekayaan intelektual atau haki, dan hukum jaminan sosial. Permodalan atau pembiayaan ya. Aspek permodalan ini meliputi bidang hukum perbankan, hukum pembiayaan perbankan, hukum leasing, sewa beli, dan yang lain. Sumber hukum bisnis ya. Sumber hukum bisnis adalah tempat ditemukannya aturan yang dapat dijadikan hukum, yaitu sumber hukum material maupun sumber hukum formil. Dilihat dari cara pembentukannya, terdiri atas undang-undang, yaitu dalam artian material adalah semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat, dan undang-undang dalam artian formil adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bekerja sama dengan DPR. Jadi pemerintah membuat draft, kemudian DPR menyetujui, baru diundangkan. Kebiasaan. Hukum kebiasaan merupakan sumber hukum tertua, yaitu suatu kebiasaan dapat menjadi hukum apabila suatu perbuatan yang berulang-ulang dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Ya, ini biasa disebut dengan hukum adat ya, berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama. Kemudian saya lanjutkan yaitu traktat ya, adalah perjanjian hukum internasional yang bersifat bilateral, regional maupun bersifat multilateral ya. Yang dimaksudkan di sini adalah perjanjian antar negara ya,
Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, atau Indonesia dengan organisasi seperti ASEAN ya, beberapa negara ASEAN ya. Jurisprudensi, saya lanjutkan kembali. Jurisprudensi adalah memutuskan suatu perkara hukum dengan merujuk kepada putusan hakim terdahulu pada kasus yang sama ya. Yang dimaksudkan di sini adalah ada suatu kasus tahun 2017 yang mana tidak ada dalam peraturan, maka hakim mempunyai namanya keyakinan hakim ya untuk memutuskan suatu perkara tersebut bahwa si A harus dihukum 5 tahun penjara. Nah, kemudian tahun 2001 menemukan kasus yang sama. Nah, pelakunya berbeda, yaitu si B. Maka si B juga diputuskan oleh hakim ya 5 tahun penjara. Ya, karena apa? Kasusnya sama, biarpun waktunya berbeda. Ya. Saya lanjutkan kembali doktrin. Ya, doktrin adalah pendapat para ahli tentang satu kasus hukum yang diakui kepakarannya secara akademik maupun saintifik. Dalam buku bisnis misalnya pendapat Richard Foster, Thomas Yulen, Profesor Dr. Mariam Darus Badruzzaman, Profesor Irman Rajaguguk, dan yang lain. Saya kira demikian ya mata kuliah hukum bisnis dan regulasi. Mahasiswa saya harapkan tetap semangat dan semangat melakukan pembelajaran. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.